Shalom saudara, Beth Midras kita atau rumah pengajaran kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal, Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Batu ujian. Saudara, suatu kali saya pernah bertanya kepada seseorang, mengapa jarang beribadah? Kemudian saudara, orang ini berkata, pandemi menjadi penyebab saya mundur secara rohani karena saya tidak terbiasa mengikuti ibadah online. Padahal saudara, ketika saya tanya itu, ibadah onsite sudah dibuka. Ada lagi yang menjawab saudara, kesulitan ekonomi membuat saya jauh dari Tuhan, membuat saya undur dari Tuhan. Karena hari ini saya harus fokus membayar banyak tanggungan. Benarkah saudara? Kesulitan, kesusahan, penderitaan itu sumber dari kejatuhan rohani? Jawabannya adalah tidak selalu. Kitab Hakim-Hakim yang baru kita baca menceritakan bagaimana umat Tuhan sudah tinggal di tanah perjanjian. Artinya, apa yang Tuhan janjikan 700 tahun yang lalu itu telah digenapi. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang tinggal menikmati hasil dari tanah perjanjian tanpa harus berjuang untuk berperang maupun merebutnya seperti yang dialami oleh leluhurnya. Mereka sudah berada dalam zona yang nyaman dan aman, tinggal di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Apa yang terjadi saudara dengan umat yang sudah nyaman, dengan umat yang sudah aman, dengan umat yang sudah tinggal menikmati janji Tuhan? Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-6. Umat Israel kawin campur dengan bangsa-bangsa itu dan turut menyembah dewa-dewa mereka. Saudara, tidak selalu kesulitan, penderitaan, kesusahan menjadi sumber kejatuhan, saudara. Hari ini Alkitab menyatakan bahwa umat mengalami kejatuhan rohani justru ketika mereka sudah berada dalam zona yang nyaman, sudah berada dalam zona aman, sudah menikmati tanah perjanjian tanpa harus berperang maupun juga merebutnya. Tapi justru disitulah mereka mengalami kejatuhan rohani dengan sangat hebat. Karena itu saudara, berhati-hatilah dengan kenyamanan dan keamanan. Bukan berarti kita mencari-cari persoalan. Tetapi saudara, berhati-hatilah. Karena iblis bisa memakai zona nyaman dan aman itu untuk menjatuhkan kita. Demikian juga dengan gereja, saudara. Gereja yang merasa nyaman, gereja yang merasa aman, karena segala sesuatunya cukup, segala sesuatunya ada, rentan berada dalam kejatuhan. Oleh karena itu, saudara, apa yang Allah lakukan kepada umat yang justru jatuh, mengalami kejatuhan rohani ketika mereka aman, ketika mereka nyaman? Hakim-Hakim 3 ayat yang keempat. Mereka berada di sana untuk menjadi batu ujian
bagi orang Israel. Saudara, Allah membiarkan orang-orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus tetap tinggal di negeri itu bersama-sama dengan umat Israel. Untuk apa, saudara? Untuk jadi batu ujian, untuk menguji apakah bangsa Israel sungguh-sungguh menuruti perintah yang telah diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka melalui Musa, atau sebaliknya mereka justru tidak setia dan meninggalkan perjanjian. Ini yang Allah lakukan, saudara. Ketika umat berada dalam zona aman, zona nyaman, Allah izinkan batu ujian untuk menguji kemurnian mereka. Saudara, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi itu sebagai batu ujian. Dan itu bukan untuk melukai maupun menghancurkan kita, tetapi untuk menguji, saudara. Apakah saudara benar-benar umat yang taat dan terus mengalami pertumbuhan? Atau sebaliknya, kita justru makin menjauh, kita justru makin menghindar, kita justru makin kehilangan gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu, saudara, saat mengalami kesulitan, penderitaan, dan kesusahan, teruslah mendekat kepada Allah, supaya saudara lulus ujian. Karena persoalan bisa Tuhan izinkan menjadi batu ujian untuk menguji kualitas iman. Tuhan memberkati. Selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalanku salah. Tuntun aku di jalan yang kekal. Kau mencari lebih dalam dari sebuah lagu, lebih dalam dari sebuah puisi. Kau mencari hatiku, kau mencari lebih dalam dari segala hikmat, lebih dalam dari segala pengetahuan. Kau mencari hatiku, selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalanku salah. Tuntun aku di jalan yang kekal. Kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami, Tuhan, supaya kami berhati-hati ketika berada di dalam zona nyaman dan aman. Karena iblis bisa memakai itu untuk menjatuhkan kami dalam kemerosotan rohani yang sangat hebat. Tuhan, tolong supaya kami dapat terus mendekat kepadamu, dapat terus percaya kepadamu ketika berada dalam kesusahan, ketika berada dalam kesulitan, dan ketika berada dalam penderitaan, supaya kami dapat lulus ujian dan kami mengalami kenaikan kelas dalam kehidupan iman. Mampukan umat-Mu ya Bapa, supaya terus setia di tengah-tengah batu ujian
yang mereka hadapi hari ini. Ada jemaat yang bergumul berat dengan kehidupan, dengan keluarganya, dengan kehidupan anak-anaknya, dengan rumah tangganya. Biarlah batu ujian ini membuat mereka menang, oleh karena mereka terus bersatu dengan Tuhan. Dan secara khusus hari ini Bapa, berdoa untuk anak-anak kami, untuk adik-adik kami, kelas 6 SD, yang sedang mengikuti asesmen kompetensi siswa tengah semester, yaitu Amel, Arwen, Rifki, Nathan, Meme, dan Jocelyn. Tuhan tolong ke-6 anakmu ini Bapa, supaya mereka mengerjakan dengan kejujuran, mengerjakan dengan takut akan Tuhan, dan mengerjakan dengan kekudusan. Karena hasil itu kami kembalikan kepada Allah. Dan jika masih ada waktu Bapa, biar itu digunakan untuk belajar, untuk berjuang, untuk mempersiapkannya dengan baik. Demikian juga orang tua. Engkau tolong mereka, Engkau berikan hikmat ketika mendampingi anak-anaknya di dalam proses pembelajaran. Kami semua Tuhan, biarlah kami makin terus menjadi umat yang setia. Di tengah persoalan yang kami hadapi, di tengah batu ujian, kami dapat lulus ujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ujian untuk Amel, Arwen, Rifki, Nathan, Meme, dan Jocelyn. Kerjakan dengan takut akan Tuhan dan berjuanglah mempersiapkannya. Tuhan memberkati.